Kita bersyukur pagi ini Pendeta David Sarju akan melayani kita dengan firman Tuhannya dan daripada Tuhan sendiri tentunya, dengan tema berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita akan menyanyikan pujian kita yang pertama, Bapa Engkau sungguh baik. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Pendeta David Sarju akan memimpin kita dalam khotum dan salam. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa
pembimbing pada pagi hari ini, Filipi 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. 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 Senja akan memimpin kita dalam Warta Jemaat. Silahkan Senja. Salam Bapak Ibu. Warta Jemaat hari Minggu 13 September 2020. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini. Di antaranya Bapak Dontes Dolok Saribu 13 September 2020, Ibu Lani Wati Julius Budi 15 September 2020, Bapak Theodor S. Pribadi 18 September 2020, Saudari Jessica Y. Florentina 18 September 2020, dan Saudari Tiffany Nadia tanggal 19 September 2020. Tuhan Yesus memberkati. Tukar pelayanan GKMI Pengharapan. Pada kebaktian hari ini dilakukan tukar pelayanan GKMI Pengharapan, di mana Pendeta Edi SS melayani firman Tuhan di Rayon Kalimalang, sedangkan GKMI Pengharapan dilayani oleh Pendeta David Sarju Sucipto. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua anak sekolah minggu bahwa kebaktian sekolah minggu hari ini diadakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Mengajak semua anak-anak boleh bergabung melalui Zoom dengan tepat waktu. Warta Komisi Perempuan. Persekutuan Komisi Perempuan GKMI Pengharapan akan diadakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020. Waktu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pembawa firman Ibu Priscilla Hendratmo dengan pemimpin pujiannya Ibu Atik Yunus, mengundang para perempuan untuk mengikuti melalui aplikasi Zoom. Kegiatan tengah minggu. Persekutuan doa pagi diadakan Rabu 16 September 2020 pukul setengah 7 pagi. Persekutuan Komisi Perempuan diadakan di Kamis 17 September 2020 pukul setengah 6 sore. Komsel Youth pada hari Jumat 18 September pukul 7 malam. Dan pembinaan warga jemaat diadakan pada Sabtu 19 September 2020 pukul 10 pagi. Mengundang segenap jemaat untuk ikut bergabung. Dukungan untuk pembangunan kantor sinode. Bersama GKMI Pengharapan mendukung pembangunan kantor sinode GKMI. Untuk itu, gereja membuka kesempatan kepada jemaat untuk berpartisipasi mendukung 1. Dana makanan bagi para pekerja pembangunan. Partisipasi dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening bendahara gereja disertai dengan keterangan makan siang pembangunan kantor sinode. Untuk tahap sekarang, jumlah pekerja ada sekitar 60 orang dengan kebutuhan makan siang selama 7 hari sebesar 8.400.000. 2. Jika ingin mendukung kebutuhan pembangunan secara keseluruhan sebesar 22 miliar, mohon dituliskan gedung kantor sinode. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, persembahan-persembahan. Selama kebaktian online dilakukan, persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening bendahara dengan memberikan keterangan untuk kas gereja, kas diakonia, perpuluhan, permata, dan persembahan COVID-19. Bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer, dapat mengumpulkan persembahannya dalam amplop tersendiri. Setelah itu, dapat menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Saya juga mewakili panitia pemilihan majelis tahun 2020-2023. Seperti yang juga sudah diumumkan pada minggu lalu, bahwa panitia pemilihan BPH Majelis GKMI Pengharapan mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat GKMI Pengharapan dalam pemilihan tahap 1 yang telah berjalan baik dengan jumlah partisipan sebanyak 99 orang.
Berdasarkan hasil proses pemilihan dari tanggal 16 sampai 30 Agustus 2020, panitia mendapatkan 14 nama dengan suara terbanyak. Sehubungan dengan ketentuan bahwa seorang yang terpilih menjadi BPH tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga seperti suami dengan istri, orang tua dengan anak yang belum berkeluarga, dan juga ketidaksediaan beberapa jemaat yang telah terpilih untuk melanjutkan proses lebih lanjut. Maka berikut ini adalah daftar nama jemaat yang telah dipilih jemaat GKMI Pengharapan, di mana nama-nama ini memenuhi syarat terpilih dengan jumlah minimal 15% dari total partisipan yang memasukkan suaranya. Nama-namanya antara lain Bapak Bambang Kencono, Bapak Stephen Kristano, Ibu Juliana Susanti, Ibu Liana Handoko, Ibu Fajar Suryani Widoretno, Ibu Melisa Gracia, Ibu Priscilla Sugiyarti, Ibu dan Saudari Monica Kosasi. Dengan demikian, pemilihan BPH Majelis tahap kedua secara otomatis tidak diadakan. Untuk selanjutnya, 8 orang terpilih ini akan menentukan posisi masing-masing sebagai BPH, serta akan diumumkan lebih lanjut dan dilantik sesuai dengan jadwal panitia pemilihan majelis periode 2020-2023 yang telah disampaikan pada awal masa pemilihan. Sekian warta dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Ibu Lucy. Makasih Senja. Selamat juga pada para majelis yang sudah terpilih. Terima kasih untuk kesediaannya. Mungkin ada rasa cemas, khawatir, wah bagaimana nih, apa saya sanggup untuk melakukan itu. Tapi kita sungguh bersyukur, kita merasa bahagia dalam hati kita karena kita memiliki Tuhan yang selalu mendampingi kita, menyertai dan menolong sehingga kita dapat merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri. Kita pujikan Ku Rasa Bahagia. Ku rasa bahagia karena Yesus Tuhanku, pemimpin hidupku. Walau badai menyerbu, dibuatnya aku kuat, tabah dalam cobaan. Dengan kuasa doa ku diberi kemenangan. Sungguh damai di dalam hatiku, sungguh Tuhan pelindung hidupku. Sungguh nyata kuasa Tuhanku bagi semua orang beriman teguh. Kini ku rasakan bahagia sejahtera di dalam bimbingan Bapa yang bijaksana. Semua pekerjaan tak akan sia-sia. Karena itu kawan, mari puji namanya. Sungguh damai di dalam hatiku, sungguh Tuhan pelindung hidupku. Sungguh nyata kuasa Tuhanku bagi semua orang beriman teguh. Sungguh damai, sungguh damai di dalam hatiku. Sungguh Tuhan pelindung hidupku. Sungguh nyata kuasa Tuhanku bagi semua orang beriman teguh. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Anton Probiantono. Persilahkan. Terima kasih Ibu Lucy, Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pada kebaktian hari ini
Kami mengucap syukur karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Biarlah kasih setiamu dapat kami rasakan, dapat kami syukuri dalam kehidupan kami. Tuhan, kuduskan kami di dalam kami berdoa pada pagi hari ini. Semua hal yang terjadi di dalam pengawasan-Mu dan semuanya terjadi menurut kehendak-Mu. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus bahwa Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami mohon kiranya kasih setiamu hadir dan memberkati. Di dalam kami berdoa untuk tukar pelayanan GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan berkati untuk pelayanan Pak Edi di Rayon Kalimalang. Demikian pula sebaliknya, kiranya Tuhan berkati untuk pelayanan Pak David di gereja kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat dan keluarga jemaat yang lanjut usia. Demikian juga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan jauhkan dari segala macam penyakit. Tuhan berkati untuk kesehatan jemaat di dalam masa peralihan musim penghujan ke musim panas, serta kiranya Tuhan memberkati dan menolong kekuatan jemaat-Mu di dalam menghadapi penyebaran virus corona. Kiranya Tuhan turut campur tangan, sehingga setiap jemaat-Mu boleh Tuhan pertahankan untuk menjadi saksi yang benar di hadapan kasih-Mu. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang studi, demikian pula yang bekerja di luar kota dan di luar negeri. Kiranya mereka diberkati dengan kesehatan yang baik dan kehidupan iman yang menjadi contoh yang berkenan di hadapan kasih-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat akibat virus COVID-19. Kiranya Tuhan berkati untuk jemaat-Mu di dalam mencukupi kebutuhan mereka. Tuhan berkati dengan penghasilan harian mereka. Tuhan berkati untuk setiap usaha yang dilakukan. Biarlah setiap anak-anak-Mu dapat mendapatkan pemasukan, demikian pula mendapatkan kekuatan di dalam menghadapi masa resesi ekonomi ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk panitia pemilihan majelis, demikian pula setiap orang yang telah terpilih sebagai BPH yang baru. Kiranya Tuhan persiapkan mereka, biarlah mereka dapat memastikan posisi dengan baik, demikian pula mampu merencanakan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam melanjutkan pelayanan kasih-Mu melalui GKMI Pengharapan. Kami berdoa untuk persiapan pendewasaan GKMI Sidorejo Lampung. Biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan, baik di dalam gereja-Mu sendiri di GKMI Pengharapan, demikian pula Sinode GKMI, dan demikian juga untuk BIPKA. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, kiranya Tuhan tolong pemimpin bangsa dan negara kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, dalam menjaga keamanan maupun juga negara-negara lain yang terdampak virus corona. Kiranya Tuhan sendiri yang turut campur tangan di dalam menghadapi pandemi ini. Bapa, kami percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kasih-Mu. Kami percaya karena Tuhan sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti Maria duduk dekat kaki Yesus ketika Yesus menyampaikan ajarannya, demikianlah kita saat ini, kita mau duduk diam, menikmati hadirat Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Kita akan nyanyikan duduk dekat kaki Yesus. Duduk dekat kaki Yesus, dengarkanlah firman-Nya. Sungguh indah dan berharga duduk di kaki Yesus. Ku pandang masa laluku, sungguh betapa indah. Yesus menangkan jiwaku, sediakan firman-Nya. Duduk dekat kaki Yesus, sungguh berkat yang besar. Ku lepas dosa-dosaku, ku letakkan susahku, ku beroleh perhentian, Dia beriku kekuatan. Oh, aku ingin menangis dekat kaki Yesusku. Berkati aku ya Tuhan, bila ku di kaki-Mu. Pandanglah aku ya Tuhan, dengan kasih Yesusku. Jadikan aku ya Tuhan, suci dan benar selalu. Biar dunia kan tahu, Tuhan selalu sertai. Saudari Irma Meliani akan membantu kita dalam mempersiapkan firman Tuhan melalui doa yang disampaikannya dan juga pembacaan Alkitab. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini karena Engkau telah kumpulkan kami di sini untuk dapat beribadah online bersama. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak David. Biar Tuhan dapat memberkati Pak David supaya firman yang disampaikan dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap dari kami juga ya Tuhan yang akan mendengarkan supaya kami bisa fokus, dan biarlah firman ini dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak David. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali bertemu. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tadi sudah dibacakan firman Tuhan. Dan tema kita, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, apakah Bapak Ibu dan Saudara anak Allah? Ini satu pertanyaan. Kalau kita mengatakan ya, saya adalah anak-anak Allah, nah maka sesuai dengan firman Tuhan tadi, kita harus membawa damai. Jadi firman Tuhan mengatakan orang-orang yang membawa damai adalah orang-orang yang berbahagia.
Apa sih arti damai itu? Nah, Bapak Ibu, saya mencoba untuk melihat dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Damai itu di sana dijelaskan tidak ada perang, ya tidak ada kerusuhan, aman, tentram, dan tenang. Nah, apakah Bapak Ibu dan Saudara sekalian saat ini tinggal di dalam lingkungan yang tenang? Tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram. Nah, apakah ada ya di tempat yang tidak ada peperangan, tidak ada kerusuhan? Mungkin ada. Tapi apakah ada tempat yang aman, tentram, dan tenang? Mungkin ada juga, tapi hanya sedikit. Memang ada pemukiman-pemukiman yang pemukiman-pemukiman tertentu itu aman lokasinya. Tapi kan daerah-daerah tertentu saja. Nah, kalau semua daerah itu ada damai, maka firman Tuhan ini tidak berlaku. Ya, Bapak Ibu, mengapa? Lalu keadaannya sudah damai, ngapain kita harus membawa damai? Nah, itu ya. Nah, justru kebanyakan di mana kita berada, di mana kita tinggal ini membuat kita khawatir, membuat kita takut. Nah, misalnya kita mau tidur atau kita dari bepergian, itu pintu gerbangnya digembok dulu. Berarti nggak ada damai kan, kita takut kan. Pintu rumahnya udah dikunci belum? Ya, jangan lupa mobilnya dikunci, motornya dikunci ganda. Nah, Bapak Ibu, motor saya itu sudah saya kunci ganda, pintu gerbang sudah saya gembok dengan gembok yang gede. Maling masuk juga, motor saya hilang. Nah, nggak ada damai. Itu membuat takut sekarang. Wah, hati-hati kalau kita ya parkir motor ya gitu. Ada seorang jenderal Amerika ya bernama Douglas MacArthur, dia mengatakan begini. Sejarah kehidupan manusia itu dipenuhi dengan kekacauan dan peperangan dibandingkan dengan kedamaian. Kehidupan manusia itu penuh dengan konflik. Ya, konflik bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di pekerjaan, di masyarakat, bahkan di dalam gereja pun juga bisa terjadi konflik. Nah, maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi firman Tuhan ini masih relevan, cocok untuk zaman sekarang. Ini khotbah Tuhan Yesus di bukit itu mengingatkan kita ya sebagai pengikut-pengikut Kristus, dia sebagai raja damai agar kita membawa damai. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita agar kita menjadi pembawa damai bagi dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Nah, lalu apa sih arti damai menurut Alkitab? Tentu beda definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian sudah banyak yang mengerti kata asli dari damai, bahasa Ibrani-nya adalah shalom. Bahkan kita sering sekali ketika kita bertemu, ketika kita menyapa dalam telepon, kita mengatakan shalom, nah begitu. Nah, tapi shalom di dalam bahasa aslinya, di dalam Alkitab itu memiliki makna yang sangat dalam sekali, banyak sekali, yaitu tentang kesehatan, tentang kesejahteraan, tentang kemakmuran, tentang kecukupan, aman, tentram, tidak ada pertengkaran, ya tidak ada permusuhan. Nah, kalau kita mencermati makna ini, nah inilah sebetulnya gaya hidup komunitas Mennonite, damai, gitu ya. Nah, sedangkan di dalam Perjanjian Baru tidak digunakan dengan shalom, tapi dalam bahasa Yunani digunakan dengan kata eirene. Ya, eirene. Bapak Ibu, kata eirene ini mirip dengan bahasa Jawa. Erene. Reneo. Nah, gitu kan, seperti orang memanggil Reneo. Ngapain ke situ? Ngapa neng rono? Sebab di sini ada damai. Tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Ya, di sini ada kecukupan, aman dan tentram. Maka bahasa Yunani mirip dengan bahasa Jawa, rene.
Jadi Bapak Ibu kalau ngomong reneo, berarti kita membawa shalom atau irene itu. Nah, sesungguhnya damailah yang menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi damai itu merupakan ciri dari anak-anak Allah. Damai inilah yang menjadikan pembeda antara kita ya sebagai pengikut Kristus dengan orang-orang yang hidup di luar Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang-orang di luar sana, ketika orang-orang di luar Kristus panik, takut menghadapi COVID-19, apakah kita bisa tenang? Apakah Bapak Ibu dan Saudara bisa damai? Kita diperhadapkan dengan kondisi, situasi seperti ini. Bisa enggak kita menikmati shalom itu, menghadirkan shalom itu, kemudian membagikan shalom itu kepada orang lain? Jadi ketika banyak yang orang khawatir karena PSBB akan diperlakukan lagi, banyak orang yang panik. Ya, sekarang kerja sudah susah, cari nafkah susah, banyak orang yang mengeluh, menghidupi keluarga sudah susah. Ekonomi bagaimana nanti ke depan? Nggak ada damai. Banyak karyawan di PHK. Ya kita tahulah pasti ekonomi akan menjadi semakin sulit. Nah sekali lagi apakah dalam kondisi seperti ini masih ada damai? Nah ini ada joke, ada candaan. Ya atau ada plesetan begini. Ya. Dulu ada ODP. ODP itu apa Bapak Ibu? Singkatan orang dalam pemantauan. Tapi diplesetkan begini, ODP adalah orang drop penghasilan. Nah, sekarang dari ODP naik jadi PDP. Nah, dulu PDP kan artinya pasien dalam pengawasan. Tapi diplesetkan PDP itu positif jadi pengangguran. Lama-lama beneran corona, kondisi rontok dana. Ya, sungguh luar biasa. Ditambah nanti hari Senin Jakarta akan diperlakukan PSBB. Apa itu? Pemasukan sedikit, beban banyak. Ini kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Bapak Ibu, ada seorang suami istri yang setia kepada Tuhan. Mereka bekerja di kantor yang berbeda. Karena adanya COVID-19 ini, maka di perusahaan mereka diadakan pengurangan karyawan. Lalu suami istri ini berlutut kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mohon tolong Tuhan supaya saya tidak di PHK. Karena kebutuhan saya sangat banyak. Lalu paginya suami istri ke kantornya masing-masing. Mereka melihat daftar nama-nama yang di PHK itu. Ternyata nama mereka itu ada di daftar yang di PHK itu. Suaminya di PHK, istrinya juga di PHK. Waduh, mereka mengalami shock sangat luar biasa. Cicilan rumah belum lunas, cicilan mobil belum lunas. Mereka harus membayar, mereka harus membiayai anak-anaknya yang studi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini masalah yang pelik. Ini adalah masalah yang sangat sulit. Tetapi apakah Tuhan tinggal diam? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa kita sekarang sedang menghadapi kesulitan? Dan mungkin ke depan akan lebih sulit lagi. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Saya percaya bahwa dalam situasi seperti inilah justru kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terhadap anak-anaknya itu akan semakin nyata. Dan kita mestinya harus masih ada damai. Dan damai itu kita bagikan kepada orang lain. Dan kita katakan kepada orang lain, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi dalam situasi yang sulit ini Tuhan memberikan kekuatan, bisa kita tanggung, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang
membawa damai, tapi Tuhan tidak mengatakan berbahagialah orang yang cinta damai. Nah, saya membandingkan dua pernyataan ini antara membawa damai dan cinta damai. Pemahamannya Bapak Ibu dan Saudara sekalian ini berbeda. Cinta damai itu bisa pasif. Aku nggak suka ribut gitu ya. Nah, misalnya ketika kita bermasalah dengan orang lain, kita memilih diam sajalah. Kenapa? Kalau saya ngomong nanti malah jadi ribut. Udah, saya kan cinta damai. Berarti pasif. Karena cinta damai maka dia ingin menghindari konflik, dia ingin menghindari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Nah, cinta damai hanya menghargai perbedaan supaya tidak ada pertengkaran. Tapi makna pembawa damai itu beda. Membawa damai berarti kita aktif. Kita memberi kedamaian di mana ada keributan. Kita memberi kedamaian di mana ada kekacauan. Kita memberi damai di mana di situ ada ketakutan. Membawa damai berarti berbuat sesuatu sehingga orang lain dapat menikmati kedamaian. Membawa damai berarti berbuat kebaikan kepada sesama kita. Dengan demikian menjadi orang yang cinta damai tidak cukup Bapak Ibu. Oh, saya cinta damai, oke. Tapi pasif, belum cukup. Tapi kita dianjurkan aktif menciptakan dan membawa kedamaian, peacemaker. Jadi membawa damai adalah melakukan suatu tindakan yang aktif untuk menuntaskan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Tujuannya supaya persoalannya bisa tuntas. Persoalannya bisa selesai. Membawa damai berarti mau mengambil resiko untuk disalah mengerti. Ini perlu kita perhatikan. Bahkan terkadang usahanya tidak dihargai. Mungkin juga tidak menghasilkan. Bahkan orang yang membawa damai nyawanya terancam. Ya, saya masih ingat tahun 1965 ya, Israel dihebohkan dengan terbunuhnya Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Setelah beberapa jam dia melakukan pidato, dia berpidato di depan para demonstran yang pro damai. Karena Yitzhak Rabin ini ketika memerintah dia ingin menciptakan kedamaian antara Israel dengan Palestina. Tapi bagaimana upaya perdamaian itu dengan Palestina? Banyak orang yang tidak mau. Kebijakan-kebijakannya itu yang mengarah perdamaian banyak ditentang oleh masyarakat Israel. Maka terjadi demo-demo pada waktu itu. Banyak protes yang dilakukan masyarakat Israel terhadap keinginan damai dengan Palestina. Jadi rakyat Israel pada waktu itu unjuk rasa menentang pemerintahan Yitzhak Rabin. Nah, pada suatu hari ketika Yitzhak Rabin berpidato di hadapan para yang pro demonstran, nah setelah itu dia kembali ke mobilnya. Kemudian di akhir pidato di hadapan demonstran itu Yitzhak Rabin mengatakan demikian. Demonstrasi ini harus bisa memberikan pesan kepada rakyat Israel dan pengikut Yahudi bahwa rakyat Israel menginginkan perdamaian dan mendukung perdamaian. Apa jadinya Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Ketika Yitzhak Rabin menuju ke mobilnya yang dikawal oleh 4 penjaga menuju ke mobilnya, sebelum masuk di mobil, ya ada seorang pemuda namanya Yigal Amir berlari menuju dia dan menembakkan peluru ke punggungnya. Tragis. Diakhiri dengan kematian. Karena apa? Yitzhak Rabin ingin menegakkan, ingin memberikan kedamaian. Dia tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Nah, mungkin kita tahu juga siapa Martin Luther King. Dia mendapat penghargaan Nobel perdamaian pada tahun 1964. Martin Luther King itu merupakan aktivis sosial yang memimpin pergerakan hak sipil Amerika Serikat pada tahun 1950-an lah di sana.
Karena pada waktu itu terjadi diskriminasi antara kulit putih dengan kulit hitam. Dan King itu menyuarakan perdamaian, dia ingin melawan tentara-tentara itu, tetapi tanpa kekerasan. Apa yang terjadi? Apa yang digaungkan oleh Martin Luther King tentang perdamaian? Akhirnya tewas juga dia, terbunuh pada tanggal 4 April 1969. Membawa perdamaian, tetapi justru nyawanya hilang. Banyak orang tidak suka dengan perdamaian, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka suka permusuhan. Harga perdamaian itu memang sangat mahal. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia ingin memperdamaikan manusia dengan Allah. Karena manusia sudah berbuat dosa dan terputus hubungan dengan Allah. Apa harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus? Demi mendamaikan antara manusia dengan Allah. Cara matinya sangat tragis. Tuhan Yesus tidak ditembak. Tuhan Yesus tidak dipancung. Tetapi mati sangat mengerikan. Mati di kayu salib. Jadi orang-orang yang berani membawa damai adalah orang-orang yang menghadapi, adalah orang yang mau menghadapi, kemudian menguasai, dan menyelesaikan masalah secara tuntas sehingga kondisi itu bisa damai. Di mana ada konflik, karena ada pembawa damai, itu bisa teratasi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pembawa damai adalah suatu perbuatan proaktif, sesuatu yang menuntut tindakan sehingga orang lain dapat mengetahui dan merasakan damai itu. Sehingga tidak menimbulkan kebencian dan tidak menimbulkan permusuhan. Kita perhatikan firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Nah, saya menarik sekali, saya akan memberikan keterangan sedikit dari bahasa aslinya. Karena dalam teks Yunani itu tertulis makarioi, ya, hoi erene poi. Nah, ini maknanya agak sedikit berbeda dengan terjemahan Indonesia. Jadi ada dua kata yang penting untuk kita mengerti secara tepat, secara benar. Kata makaroi artinya diberkatilah atau beruntunglah. Kemudian kata hoi erene poi artinya yang membuat damai atau yang membaktikan diri untuk perdamaian. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut apa itu? Peacemaker, ya, pembuat damai. Jadi kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya itu berbunyi demikian. Diberkatilah atau beruntunglah orang yang membuat damai atau orang yang membaktikan dirinya untuk perdamaian. Nah, dengan kata lain, jika Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jika saya ingin diberkati, kita ingin untung, serta disebut anak-anak Allah, ya jadilah orang-orang yang berorientasi pada kedamaian, orang-orang yang membagikan kedamaian itu. Jadi kita dituntut untuk proaktif sebagai pejuang perdamaian. Jadi diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak Allah. Beruntunglah orang-orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Nah, diberkati dan beruntung kenapa? Ada dua hal. Yang pertama, karena kita menjadi orang yang istimewa. Istimewanya apa, Bapak Ibu? Karena kita diberi mandat oleh Tuhan untuk melakukan atau sebagai pelaku perdamaian. Kemudian yang kedua, karena kita ini orang pilihan, dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Salah satu tugas kita bukan sekedar menjaga perdamaian, cinta perdamaian, tetapi membawa damai di mana orang merasa takut, khawatir, gelisah. Jadi artinya kita ini adalah agen-agen Allah pembawa damai. Para pelaku perdamaian disebut anak-anak Allah. Disebut anak Allah karena apa? Melakukan misi, ya, misi Allah yang telah membawa damai ke dalam dunia ini melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tahu situasi tidak akan semakin mudah. Banyak orang yang takut, orang yang gelisah. Maka marilah firman Tuhan ini kita hidupi. Marilah firman Tuhan ini kita lakukan. Firman Tuhan ini kita bagikan kepada orang lain. Bukan kita sekedar mendengar, tapi kita pelaku firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena akan disebut anak-anak Allah. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya ada satu doa dari Fransiskus dari Asisi, dan ini sangat bagus sekali. Oleh karena itu saya akan berdoa apa yang menjadi doa Fransiskus Asisi. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadilah aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan. Jadikanlah aku pembawa harapan bila terjadi kesedihan. Jadikanlah aku pembawa kegembiraan bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak David Sarju Sucipto untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kita memuji Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh besar, yang mengasihi kita, yang menyucikan kita dengan darahnya, sehingga kita memiliki damai dalam hidup kita dan kita dapat membawa damai itu pada sesama kita di sekitar kita. Ada damai dalam jiwa. Ada damai dalam jiwaku, aku bersukaria, rasa syukur berduri kalbu, ku diselamatkannya. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Kau bernyanyi dalam jiwaku, merdu sekali dan girang, karena Yesus memang Rajaku, penuh kasih sayang. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Berkat penyembuhanku, ku berharap beriman, oleh Roh dipimpin hidupku, sepanjang perjalanan. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku.
pengakuan pemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta David SS. Sebagai jemaat Kristus yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan dan milik Tuhan, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Lakukanlah firman Tuhan. Jadilah orang-orang pembawa damai. Dan arahkan hati pikiran Bapak Ibu Saudara untuk menerima berkat-Nya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan, perlindungan sampai Maranatha. Soli Deo Gloria. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan.